Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nur Rohmah. Saya di sini akan menjelaskan sejarah Wali Songo di tanah Jawa. Mari simak videonya ya teman-teman. Wali Songo atau 9 wali merupakan 9 ulama yang menjadi pelopor dan pengembang Islam di tanah Jawa pada abad ke-15 atau pada masa Kesultanan Demak. Kata wali berarti pembelaan, teman dekat atau pemimpin. Dalam pemakaian wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau waliullah. Kata Songo sendiri dalam bahasa Jawa berarti 9. Di sini dapat disimpulkan bahwa Wali Songo secara umum berarti sebagai 9 ulama yang dianggap telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah kepadanya serta memiliki kerahmatan dan kemampuan-kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Di dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, Wali Songo dianggap sebagai kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang menyebarkan atau mendakwahkan ajaran Islam di daerah-daerah yang belum mengenal Islam atau belum memeluk Islam. Keberadaan Wali Songo di dalam menyebarkan Islam di Indonesia juga menimbulkan perdebatan. Bahkan ada beberapa yang meragukan adanya Wali Songo dan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Bahkan mereka berpikir bahwa Wali Songo itu hanyalah mitos atau hanya sebuah legenda saja. Alasannya tidak mungkin bahwa Islam bisa menyebar begitu luas dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan pada abad sebelumnya Islam mengalami banyak kesulitan untuk menyebar di kepulauan Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Memang awalnya tidak mudah untuk Islam masuk ke wilayah Nusantara, apalagi berkembang di Nusantara dan khususnya di tanah Jawa. Dan bahkan dalam catatan sejarah kurang lebih 800 tahun Islam tidak bisa menyebar dan masuk ke dalam Nusantara, khususnya di Jawa sendiri. Namun para Wali Songo memiliki cara dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, dan cara itu juga berbeda-beda. Satu, Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut sebagai Sunan Gresik. Beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau bisa menghadapi dan mampu menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa pada saat itu. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki seorang ayah ulama di Samarkand, Asia Tengah. Beliau datang ke Nusantara dan kemudian menikahi putri Bupati Tuban. Mulai saat itulah Sunan Ampel memiliki nama Raden Rahmat. Sunan Ampel memperbaiki moral hidup masyarakat pada saat itu dengan tidak melakukan 5 hal tercela: tidak berjudi, tidak mabuk, tidak menghisap candu, tidak mencuri, dan tidak berzina. Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang dalang. Dengan memanfaatkan keahliannya, beliau mengadakan sebuah pertunjukan wayang kulit untuk menyebarkan ajaran Islam. Ini yang membuat dakwahnya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat pada waktu itu.
Sunan Giri. Sunan Giri merupakan menantu dari Sunan Ampel. Dia memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan untuk berdakwah. Beliau juga mendirikan pesantren yang mendidik murid-murid bukan hanya dari wilayah Jawa, tetapi juga dari Kalimantan, Makassar, dan Tidore. Hingga saat ini pesantren tersebut masih ada dan bernama Pesantren Luhur Malang. Sunan Giri juga menciptakan tembang dan juga permainan untuk anak-anak yang masih dikenal sampai saat ini, yaitu Jublak-Jublak Suweng. Masih ingat kan dengan lagu Jublak-Jublak Suweng yang mengajarkan agar manusia itu tidak menuruti hawa nafsu dalam mencari harta ataupun kebahagiaan. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sangat bijak dalam menyebarkan agama Islam. Beliau mengadakan dakwah di setiap hari serta memberikan petuah dalam setiap masalah. Sunan Derajat juga menggunakan kesenian tradisional seperti tembang pangkur yang digameli oleh gending Jawa. Beliau juga menggunakan ritual adat tradisional dalam menyebarkan agama Islam atau mengajarkan agama Islam. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat dikenal sebagai seniman, budayawan, filsuf, dan waliullah. Ini menggunakan budaya masyarakat setempat untuk mengajarkan ajaran Islam. Beliau sangat lihai dalam memasukkan ajaran Islam ke dalam budaya Jawa yang sudah ada pada saat itu. Salah satunya adalah berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, dengan menyajikan cerita yang berbau Islam, dan juga beliau itu menciptakan sebuah lagu Ler Ilir. 7. Sunan Kudus. Sebenarnya para wali sudah sangat kesulitan untuk mencari pendakwah di Kudus karena masyarakat di sana masih sangat erat dalam memeluk agama Hindu. Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan cara yang halus. Beliau menggunakan simbol-simbol Hindu untuk membangun sebuah masjid atau menara Kudus yang berbentuk seperti pura atau candi. Selain itu, di halaman masjid juga ada sebuah sapi yang dimana sapi itu dianggap suci, dan Sunan Kudus juga melarang para pengikutnya untuk menyembelih sapi pada saat Idul Adha, karena bagi mereka itu sapi itu hewan yang sangat suci, ya mungkin makanya tidak boleh disembelih. Sampai saat ini masih banyak juga masyarakat yang tidak mau menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Berkat strategi yang lembut, banyak warga yang terpikat sehingga kini Kudus dikenal sebagai kota santri. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau meniru cara berdakwah ayahnya dengan menggunakan pendekatan budaya Jawa. Beliau juga tidak mengharamkan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Cara beliau berdakwah ini dikenal dengan nama Topongeli. Topongeli yang diartikan menghanyutkan diri ke dalam masyarakat. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah wali yang berhasil menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat.
cucu dari Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran ini berdakwah dengan menggunakan akulturasi budaya Jawa. Beliau tidak menggunakan bahasa Arab, namun beliau menggunakan adat budaya lokal kesenian setempat pada waktu itu. Misalnya, menggunakan gamelan sekaten pada saat Idul Fitri untuk mengundang keramaian pada saat itu. Masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan gamelan tersebut harus membayarnya dengan 2 kalimat syahadat, karena itulah gamelan sekaten. Sebenarnya berasal dari syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Cukup sekian penjelasan sejarah Wali Songo di Tanah Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.